Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa di channel ini. Semoga pertemuan pada hari ini kita senantiasa diberi kenikmatan, kerahmatan, kesehatan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan bagi yang sedang sakit segera diberikan kesembuhannya, yang sedang berada dalam masalah segera diberikan jalan keluar terbaik darinya, dan kemudian yang masih punya cita-cita belum tercapai, jodoh yang belum berada di sisinya, segera diwujudkan apa yang menjadi keinginannya. Baiklah pemirsa sekalian, teman-teman, para pembelajar, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama, yaitu Corel Draw pada sub penggunaan freehand tool, bezier tool, artistic media, pen tool, polyline, 3 point curve, interactive tool, dimension tool. Ini tulisannya salah, interactive tool ya, nanti di sini, tapi nggak masalah. Semoga dimaafkan, dipahami. Mengapa teman-teman ini penting kita pahami? Masalah mendesain adalah masalah kerja kreatif. Orang kreatif bisa jadi sangat tidak melulu soal perangkat apa yang tersedia, namun bagaimana kita seorang pekerja desain memaksimalkan potensi yang ada, peralatan yang ada, skill yang ada, menjadi satu karya yang terbaik. Dan sekali lagi pada kesempatan kali ini saya masih memakai Corel X3, Corel 13 berarti ya. Karena sekali lagi perlu saya jelaskan di sini, karena di versi-versi setelah ini, di versi-versi Corel terbaru, nama-nama dan tampilannya akan sedikit berbeda. Namun bagi kita yang sudah familiar dengan Corel, nanti insya Allah itu tidak menjadi masalah. Yang penting dipahami di sini adalah pada prinsip tools yang akan kita gunakan ini seperti apa, itu yang penting. Dan juga kalau nanti kesulitan memahami ini ada di mana, tool ini ada di toolbox sebelah kiri ini, di urutan nomor 4 pada software yang saya pergunakan. Di sini ada 8 fungsi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Hafalkan logonya seperti ini. Nanti di tool teman-teman sekalian untuk versi yang terbaru atau versi yang lebih lama, bisa jadi hanya beda hanya saja. Baik, langsung kan mempelajari freehand tool ya. Seperti namanya, freehand tool. Uh, freehand tool, freehand tool, tool yang bekerja seperti tangan kita. Tangan kita itu bekerjanya kan konstan, tidak seperti robot yang kaku. Freehand artinya ya, freehand tool ini adalah tool yang dipergunakan untuk membuat garis secara sebentar, freehand tool. Nah, ini freehand tool, garis secara bebas, bisa lurus, bisa berupa bangun, bisa. Baik, penjelasannya begini. Ketika kita akan membuat satu bangun tertutup, kurva tertutup, maka cara bekerjanya adalah klik, tahan, gerakkan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Sampai di titik permulaan kita membuat tadi, lepaskan. Nah, ini kurvanya tertutup. Nah, buktinya di fill dia tidak bocor. Ini fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita akan membuat bangun simetris, maka caranya adalah klik, klik pertama, klik kedua. Jika kita akan buat garis lurus, untuk membantu kelurusannya adalah klik dan tekan pada keyboard CTRL, klik pada sisi ini, kemudian klik kedua di garis ini, jangan pindahkan kursornya atau mouse-nya, klik, geser ke sini misalnya ke sini, klik, jangan digeser, tahan klik di tempat yang sama, kemudian kembalikan ke titik pertama tadi, klik. Nah, kita buat segitiga ini ya. Ini fungsi freehand tool, freehand.
Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kita menginjak pada tools yang kedua, Bezier tool. Saya simpan sebentar. Bezier tool. Tool ini fungsinya adalah ketika kita akan menduplikasi satu sisi atau bangun dari sebuah objek yang ada, misalnya salah satu fungsinya, dengan tetap menjaga kemiripan dengan objek yang ada, maka kita gunakan Bezier tool ini untuk fungsi-fungsi tersebut. Caranya seperti ini. Saya praktekkan dulu, nanti penjelasannya menyusul. Misalnya di bagian kerah ini. Nah, saya sudah mendapatkan yang dimensi dan bentuknya atau lekuk-lekukannya ini sama dengan bagian ini. Caranya adalah klik tool ini, klik di poin yang pertama atau titik pertama di bagian yang ingin kita duplikasi, klik, kemudian jangan lepaskan di titik yang kedua, lepaskan ya, klik. Maaf, saya ulang, tertekan 2 kali. Klik di sini langsung di klik kedua, jangan lepaskan, klik kiri mouse kita, dilengkungkan seperti mana bentuk yang kita inginkan. Seperti itu, lepaskan, kita mendapatkan duplikasinya. Nah, seperti ini. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Kita pindah di sini dulu. Oke, stick media. Artistic media tool adalah tool yang dipakai untuk membuat garis-garis kaligrafik, garis-garis tulis indah. Garis tapi tulis indah. Misalnya seperti ini penggunaannya. Klik dulu toolsnya di sini. Saya buatkan contoh dulu. Seperti ini ya contohnya. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Klik di sini. Klik toolnya. Tadi saya sudah mengklik di sini. Kemudian klik seperti kita menulis biasa. Misalnya kita mau buat huruf ini dulu. Kita mau buat huruf A kecil secara kaligrafik. Nih misalnya seperti ini. Nah, seperti itu ya, seperti kita menulis biasa. Properti, bentuk, dan lain sebagainya bisa diolah seperti ini. Mau dibentuk seperti apa, ketebalan seperti apa, seperti ini. Di sini ada. Kita bisa bereksperimen di sini. Oke. Oke, bisa dipahami ya untuk Bezier tool. Bezier tool. Kemudian selanjutnya adalah pen tools. Pen tool seperti ini. Kliknya di sini, kita coba dulu.
Pen tool, sebagaimana namanya, pen tool adalah peralatan yang cara kerjanya seperti pen. Kita praktekkan dulu. Pen tool misalnya, nih, kalau kita main beberapa baris yang membutuhkan seperti ini, titik-titik seperti ini, maka caranya adalah klik pindah ke bangun. Oke, kita studi kasus di gambar kaos ini. Misalnya kita akan membuat mal secara kasar tuh dengan menggunakan pen tool. Caranya, klik di sini, pindah ke sini, kemudian klik di sini, 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 klik di sini. Oke, selesaikan semua seperti ini. Maka kita sudah membuat seperti ini. Misalnya kita butuh dimensi kasar dari satu gambar, pola kasarnya, caranya seperti itu tadi, pen tool. Ya, pen tool itu ketika bentuknya beraturan, simetris. Pen tool mempunyai fungsi yang lain untuk bangun-bangun yang tidak simetris. Misalnya, terkadang benda itu tidak melulu soal garis. Seperti itu misalnya. Karena bendanya tidak melulu lurus-lurus, jadi terkadang ada benda itu yang seperti ini. Caranya adalah klik pertama, klik kedua ini, sebelum diletakkan kita tahan, kemudian kita gerak-gerakkan seperti ini, baru dilepaskan, kemudian diklikkan lagi. Ketika bendanya lurus nggak ada masalah, kita tarik lagi, ini kan agak kurva ya, klik di sini misalnya di tengah-tengah ini. Nah, kurva ketika seperti ini kita letakkan di sini, kita klik lagi di sini, kita maaf. Nah, misalnya sampai di sini ya, kita lihat ya, nih akan ya gitu ya. Bereksperimen ini hanya penjelasan awal, nanti bagaimanapun juga Anda perlu jam kerja banyak mencoba sendiri di software yang Anda miliki. Baik, selanjutnya Polyline Tools. Polyline Tool. Toolnya di sini. Polyline, sebagaimana simbolnya gambar pulpen. Polyline cara bekerjanya seperti ini. Misalnya kita mau menggambar sehelai daun. Saya ulangi ya, diulangi, kurang bersih. Kita mau gambar dengan polyline ini sehelai daun misalnya. Caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lepaskan di sini. Nah, ini kan seperti daun ya. Caranya adalah klik toolnya, klik pertama, jangan dilepaskan, gerakkan sesuai bentuk yang kita inginkan. Dibentuk seperti ini, kemudian lepaskan di titik pertama kita memulai garisnya.
double klik. Nah, seperti ini. Nah, agak belepotan ya, nanti bisa diperhalus. Oh ya, teman-teman usahakan kalau kita menggambar itu ya besar-besar aja, sehingga ketika aja kesel tidak terlalu signifikan hasilnya pada penampilannya, lebih mudah, sehingga kerja tangan itu juga tidak terlalu rumit. Nah, ini polyline tool, kita geser sini, hampir sama dengan pen tool, hanya polyline gambarnya lebih halus, tekukannya sesuai yang kita gerakkan, tidak jadi apa namanya ya, berbeda lah. Bisa juga polyline ini kita pakai untuk membentuk garis-garis yang lurus. Klik di sini, klik di bagian yang kedua, misalnya klik berikutnya untuk membuat garis yang lurus seperti ini. Klik, tekan Ctrl, klik di sini, 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 kembalikan di klik yang pertama, di titik yang pertama. Nah, ini jadi polyline. Oke ya, kemudian kita klik di sini, isinya seperti ini. Oke, polyline tool. Silakan bereksperimen. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan di tool yang berikutnya, 3-point curve tool. Di software-software terutamanya bisa jadi berbeda. Saya kurang hafal, lupa ya apa itu. Tapi di sini ditulis 3-point curve. 3-point curve adalah kita bereksperimen dengan gambar t-shirt kita tadi. Misalnya 3-point curve ini kita akan menduplikasi tadi sekali lagi pada gambar lengan ini. Misalnya ini kan lengkungan. Caranya klik di satu poin, klik kedua, tidak muncul garis di pertama ya, yang kedua lepaskan. Nah, seperti ini, muncul garis yang dapat kita atur bagaimana dan bagaimana lengkungannya, karena dia bentuk yang tidak terdiri dari bangun-bangun yang sempurna. Maka seperti ini, kita mencari pendekatan-pendekatan seperti ini. Model lingkungan seperti apa? Seperti ini. Nah, contoh kita ulangi lagi. Misalnya kita akan mengambil garis lengkung yang membuat garis lengkung di sini misalnya. Klik satu kali, klik satu kali. Oh ya, klik sekali, klik pindah di sini. Lepaskan. Maaf, saya ulangi, ada gangguan sebentar tadi. Saya ulangi. 3 point. Satu, lepaskan. Nah, seperti ini. Lagi, satu, oh, sebentar lagi. Klik, klik. Oh, penjelasannya begini. Klik, klik, klik tahan, klik lepaskan. Ini dilepaskan saja di poin ini, tidak usah diklik. Nah, tentukan bagaimana garis ini akan kita bentuk. Lepaskan ketika sudah pas. Nah, sekali lagi di sini, klik, jangan dilepaskan. Lepaskan di bagian yang kedua, lepaskan, klik, baru dibuat kurvanya bagaimana lengkungnya.
Oke, seperti itu ya. Oke, 3 point curve. Oke, berikutnya adalah interactive connector tool. Interactive connector tool, ini bentuknya. Beberapa pekerjaan desain yang berkaitan dengan bidang teknik atau fungsi-fungsi khusus membutuhkan ini, misalnya elektronika, teknik sipil, arsitektur, teknik mesin, bahkan membutuhkan bisa bisa memakai aplikasi ini. Contohnya untuk pembuatan PCB desain jalur-jalur PCB, maka interactive connector ini bermanfaat. Saya sendiri jarang memakainya. Nah, fungsinya seperti ini. Misalnya ada di kasus-kasus tertentu itu ada titik atau not di, sebentar ya, misalnya elektriknya, kasus-kasus jalur PCB misalnya, bukan PCB saja, banyak, tapi salah satunya misalnya desainer PCB. Kita menghubungkan ini ke ini, klik di sini, tarik di sini, terhubung. Kemudian ini akan terhubung di garis kedua tanpa menyentuh di bagian ini. Nah, caranya seperti itu. Nah, menariknya ini, ketika objeknya kita pindah pun, garis ini juga akan berpindah secara interaktif. Misalnya, dekatkan sini, pindah, maka jaringannya juga ikuti. Oke, gitu sederhananya. Kebetulan saya jarang pakai tool ini. Kita pindah dulu ke sini. Nah, dia ikut. Sini. Kemudian dimension tool. Dimension tools. Dimension tool dia akan bekerja seperti ini. Dia akan memunculkan garis dimensi untuk misalnya kita yang bergerak di bidang teknik. Nah, di sini biasanya untuk gambar-gambar teknik, ketika sebuah gambar ingin diberi keterangan dimensi, ada garis bantu di sana, maka yang dipakai adalah dimension tool ini. Tool yang dipakai untuk menampilkan garis dimensi seperti ini. Ini bentuknya. Dimension tool jarang dipakai untuk teman-teman teknik desain umum, ini jarang dipakai karena biasanya teman-teman teknik pakai software-software yang lebih
apa namanya, lebih aplikatif untuk dunia dunia teknik, bukan di Corel. Pilihannya misalnya untuk lingkaran dimension tool, misalnya mau dipakai apa, dia mengukur ketinggian suatu benda, misalnya ini ketinggian. Nah, untuk mengukur kelebarannya seperti ini, berapa panjang sebuah benda, dipakai ini. Nah, nih ketika dipakai untuk mengukur dimensi apa ini, derajat, sudut, nah kita klik yang ini seperti ini, berapa sudutnya. Nah ini 41 derajat, seperti dimension tool. Bisa dipahami ya teman-teman, walau jarang dipakai oleh teman-teman desain umum, tapi tidak ada salahnya kita mengetahui tool-tool ini. Siapa tahu di waktu-waktu darurat dia dibutuhkan. Nah, ini. Baik teman-teman sekalian, inilah yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dalam penjelasan dan lain sebagainya sangat banyak ya pada kali ini. Karena itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tak lain adalah semua karena sifat manusiawi kita, manusia saya minta maaf. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus melatih diri, membekali diri. Banyak sekali tutorial-tutorial Corel dari master di yang bisa kita jadikan wacana pembanding, yang tujuannya adalah untuk menambahkan skill, kemampuan kita. Semoga yang sedikit ini dapat membawa manfaat, dan cek video-video kami selanjutnya di channel kami ini. Sekali lagi salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.